Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, para dokter kami, khususnya Syekhul Kiram Dr. Haji Haidar Hasan yang mulia hari ini dapat jadi pejuang kita ini, anggota daripada gerakan membela agama kita di Jakarta. Semoga Allah merahmati beliau. Para kiai, para sesepuh yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kumpul sini memperingati hari agung, hari lahirnya makhluk yang paling afdol, paling hebat, paling agung seluruh alam semesta. Bahkan lebih agung dari malaikat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran Nabi berubah jadi hari agung. Ini yang hari ini dicoba dikecilkan oleh orang-orang yang ngaku ahli sunnah. Disiarkan di radio, di televisi, dia bilang hari itu tidak berubah menjadi hebat, menjadi agung hanya gara-gara ada manusia yang agung lahir di situ. Ini satu kebohongan. Itu kata dia, hari gak berubah kalaupun ada orang agung lahir situ atau datang situ, hari gak berubah. Atau ada satu kejadian hebat terjadi, hari itu tidak akan berubah, tetap aja hari seperti hari biasa. Itu kata dia, kata Nabi gak begitu. Baginda Rasulullah SAW mengatakan hari berubah menjadi agung kalau ada makhluk agung hadir di situ, atau ada kejadian agung yang terjadi di hari itu. Hari itu berubah jadi agung. Contoh hari Senin, Rasulullah SAW lahirnya hari Senin. Hari itu berubah dari agung. Buktinya agung, baginda Rasulullah SAW tidak pernah tinggal. Begitu dilatih dari Nabi, setiap hari Senin baginda Rasul puasa. Tiap Senin puasa, tiap Senin puasa, tiap Senin puasa, tiap Senin puasa. Baginda Rasul nggak pernah lupa puasa setiap Senin. Sehingga sahabat heran, loh, kok setiap Senin nggak makan, nggak minum, puasa terus, ada apa dengan Senin? Onten nopo dino Senin itu? Ojo dengan puasa mawon. Onten nopo? Kira-kira itu bahasa Arabnya begitulah gitu. Heran sama Nabi itu, kenapa setiap Senin baginda Rasul puasa itu? Hari Senin itu ada apa? Kenapa Nabi syukron lillah, bersyukur sama Allah puasa seumur hidup setiap Senin 52 kali dalam setahun? Pertanyaan itu ditulis dalam hadis Sahih Muslim. Su'ilan Nabi an shaumil isnin.
Nabi ditanya, kenapa hari Senin puasa? Ada apa dengan Senin itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul menjawab, jawabannya pendek, simple, gampang dimengerti, gak perlu dipeliti. Orang bodoh mengerti. Kalau Rasulullah bicara, orang bodoh mengerti. Apa kata baginda Rasul? Dzalika yaumun wulidtu fihi. Aku puasa hari Senin, gak pernah tinggal seumur hidup. Karena hari Senin itu, kata baginda Rasul, itu hari kelahiranku. Dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu hari maulidku. Wulidtu fihi itu hari kelahiranku. Kalau bahasa Jawanya Senin itu dina weton kula. Kalau bahasa Inggrisnya because Monday is my birthday. Jelas. Wa bu'istu fihi, dan aku dilantik jadi nabi hari Senin. Jadi ada kejadian agung. Baginda Rasul yang manusia paling agung, melebihi malaikat agungnya, lahir hari Senin. Hari Senin jadi hari agung. Nabi dilantik jadi nabi hari Senin jadi agung. Satu lagi, wa unzila ilayya al-Qur'an. Ini hadis Muslim dengan hadis Baihaqi. Dan diturunkan Quran kepada aku itu hari Senin. Ada kejadian agung, Al-Quran yang agung turun. Al-Quran itu agung, kalam Allah yang agung, dari Allah yang maha, diantar oleh malaikat yang paling malaikat Jibril, di malam yang paling di bulan yang paling kepada manusia yang paling berubah Senin itu jadinya. Sehingga Nabi syukuran di hari Senin puasa terus-terusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu aja yang Nabi sebut, aku wafat hari Senin. Rasulullah wafat hari Senin. Berarti ada 4 kehebatan Senin itu dalam hadis ini. Nabi lahir hari Senin, dilantik jadi Nabi hari Senin, turunnya Quran, nuzul Quran pertama kali hari Senin, dan Nabi wafat hari Senin. Meskipun ada di hadis lain lagi, itu Rasul amal yaumal isnin, itu amal dilaporkan ke langit hari Senin. Tapi itu hadis lain, yang hadis yang ini berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dengar lagi dia ceramah, kalau memang Nabi Muhammad itu lahir hari Senin jadi agung, maulidnya jadi agung, kenapa Nabi Adam manusia pertama lahir, hari lahirnya nggak jadi agung? Agung, siapa yang bilang enggak? Nabi Adam hari jadinya hari Jumat. Gara-gara hari Jumat itu berhubungan dengan Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan di dunia. Ternyata hari Jumat jadi agung, 4 alasannya berkenaan dengan Nabi Adam. Ini hadis Sahih Bukhari. Khairul yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Hari terbaik dari zaman pertama dunia diciptakan sampai hari kiamat adalah hari Jumat. Kenapa? Kenapa hari Jumat jadi baik? Alasannya 4. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari ini? Fihi khuliqa Adam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan hari Jumat. Nabi Adam nggak dilahirkan. Kalau Nabi Muhammad wulidtu fihi, aku dilahirkan hari Jumat, hari Senin. Sehingga Nabi Muhammad SAW ada tali pusarnya, ada lubang pusarnya. Kalau Nabi Adam nggak ada. Nabi Adam perutnya mulus. Karena Nabi Adam nggak lahir dari perut ibu, buat apa lubang pusar? Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Kemudian apa? Wa fihi udkhilal jannah. Nabi Adam dimasukkan ke surga hari Jumat. Diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke surga hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Hari Jumat Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jadi hari turunnya Nabi Adam itu hari yang agung, bukan hari yang sial. Salah Kristen. Kristen bilang Nabi Adam memakan buah itu, maka diusirlah dia dari surga. Menanggung dosa kita sampai hari kiamat. Nada, Nabi Adam makan buah itu nggak berdosa.
Orang skenario kok, sebelum diciptakan Nabi Adam sudah dijanjikan bakal turun ke bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan ciptakan manusia jadi khalifah di dunia. Setelah jadi diletakkan di sorga. Bukan Nabi Adam bodoh atau Allah lupa janji. Allah membuktikan sama malaikat-malaikat termasuk iblis bahwa Nabi Adam itu punya ilmu bayan, allamahul bayan. Ngerti Nabi Adam bahwasanya tempatnya bukan di surga tapi tempatnya di dunia. Dimakan tuh buah, turun ke dunia. Buktinya dia turun, Nabi Adam turun ke bumi tidak menjadi hari sial tapi menjadi hari yang terbaik. Fihi ukhrija minha. Hari Jumat Nabi Adam diturunkan ke bumi, hari yang terbaik. Dan hari Jumat juga Nabi Adam jadi rupanya udah takdirnya begitu. Lahir Jumat, matinya Jumat. Lahir Senin, wafatnya Jadi siapa yang hari Minggu lahir, siap-siaplah besok. Jadi ternyata hari itu berubah jadi agung kalau ada kejadian Satu hari Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Menurut ahli sejarah, Nabi sampai Madinah itu tanggal 10 Muharram. Menurut ahli sejarah, diambil dari hadis Bukhari Muslim. Kemungkinan besar Nabi berangkatnya tanggal 1 Muharram, tapi sampainya ke Madinah tanggal 10 berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Anna Rasulullah SAW bima qadiman Madinah fara'ahu anna al-yahuda yasumun. Begitu Nabi sampai Madinah, Nabi jumpa orang-orang Yahudi. Di Mekah ada orang Yahudi, di Madinah banyak, ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, banyak. Sebab waktu Nabi Musa pulang naik haji 2000 tahun sebelumnya, Nabi Musa naik haji membawa 12 suku Bani Israel. Pulang dari Mekah menuju Palestina, Nabi Musa berkemah di satu tempat yang airnya jernih, tanahnya subur. Kemudian Nabi Musa naik gunung, dibawanya Nabi Yusa muridnya. Gunung itu dia bilang sama Nabi Yusa, Nabi Yusa, dia bilang, Yusa, ini nanti kita akan ketemu sama gunung ini gunung akan jumpa kita di surga. Gunung ini namanya Gunung Uhud. Kemudian Nabi Musa turun, Nabi Muhammad waktu naik Gunung Uhud membawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali naik atas Gunung Uhud. Rasul juga bersabda, ini gunung surga, nanti kita akan ketemu lagi dengan gunung ini di surga. Ada 70 Nabi yang pernah naik gunung ini. Dari 124.000 Nabi dan Rasul, 313 Rasul, 70 pernah naik gunung Uhud. Kata Wahabi ditulis berat, jangan naik gunung ini, nggak ada gunanya. Oh nggak ada gunanya, Rasul naik situ kok, kita nggak ada gunanya. 70 Nabi naik situ kok nggak ada gunanya. Jadi setelah berkemah berapa hari, Nabi Musa bilang sama kaumnya, khutbah, kaumku, aku ini tinggal di sini ngambil berkah, karena di tanah ini akan muncul Nabi akhir zaman, khotamun nabiyyin, Nabi paling agung. Saya doa sama Allah supaya saya jadi Nabi penutup itu, khotamun nabiyyin, Mesias penutup Nabi akhir zaman. Nggak diterima sama Allah. Saya doa lagi, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi akhir zaman, nggak diterima juga. Akhirnya saya ya paling tidak berkat lah, ngambil berkat. Ini bakal tempat turunnya Nabi akhir zaman, biar saya tinggal sini, minum air di sini, tidur di sini. Ayo sekarang kita pulang. 12 suku, 2 nggak mau pulang. Bani Nadir dengan Bani Quraidah nggak mau pulang. Kalau Nabi akhir zaman turun sini, biar kami sini aja Nabi Musa. Kami nggak pulang lagi ke Palestina. Kenapa? Nunggu akhir zaman Nabi itu. Wah, 2000 tahunan lagi. Gak apa-apa, gak ketemu kami, anak cucu kami paling gak ketemu. Makanya Yahudi duluan di Madinah daripada orang Arab. 1000 tahun kemudian baru Bani Aus dengan Khadraj datang dari Yaman, karena jebol itu bendungan Yaman itu Maghribi jebol, jadi tandus, miskin. 2 suku dari sana pergi ke Madinah. 1000 tahun setelah Yahudi diadu domba terus itu sampai Rasulullah datang. Suku Aus dengan Khadraj dipersaudarakan menjadi kaum Ansar. Sudah ada Yahudi di Madinah. Maka Nabi sampai Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi pada puasa. Nabi nanya, "Mahadal yaum alladzi tasumun, alladzi tasumunahu?"
Ini hari apa ini? Ada apa dengan hari ini? Kok kamu semua orang Yahudi pada puasa semua? Apa kata orang Yahudi? Qalu hadza yaumun azim. Ini hari agung. Ini hari yang jadi berarti ada kejadian menjadi berubah hari itu jadi agung karena ada kejadian agung. Itu sudah zaman Nabi Musa begitu. Anjallahu Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu. 2000-an tahun yang lalu Nabi Musa dengan 700.000 menurut Imam Suyuti, 700.000 atau 600.000-an Bani Israel nyebrang Laut Merah tanpa perahu, tanpa jembatan, dikeprok aja itu laut, pecah 12 jalan untuk 12 suku Bani Israel. Jadi Bani Israel itu orangnya rakus, egois, nggak mau kongsi, jalan aja nggak mau kongsi. Coba satu suku satu jalan, satu suku dia jalan sampai di seberang sana minum nggak ada, dipukul gunung batu, cepret, keluar 12 mata air. Satu suku satu mata air, nggak mau kongsi. Itu Yahudi. Makanya kalau orang Indonesia berantem nggak mau kongsi, itu memang Yahudi juga, itu sifatnya itu. Diselamatkan Fir'aun oleh Allah Nabi Musa dan 700.000-an Bani Israel nyebrang laut, tapi di hari yang sama Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentara-tentaranya di laut yang sama di hari yang sama. Fasoma Musa syukron. Nabi Musa AS sampai di seberang langsung puasa syukuran kepada Allah karena ada kejadian nyebrang laut nggak pakai perahu. Wa amara bisyamihi, diperintah Nabi Musa lah kaumnya Bani Israel untuk puasa. Wa nahnu nasumun, dan kami puasa udah 2000 tahun. Bayangin aja itu. Sejak Nabi Musa nyebrang laut turun temurun Yahudi puasa. Tanggal 10 Muharram hari Asyura. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW menjawab dengan bahasa balaghah, bahasa sastra yang luar biasa hebatnya. Apa kata Nabi? Wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Ini bahasa balaghah ini. Jadi gini kira-kira, kamu itu orang Yahudi puasa memperingati hari agung nabimu, itu hakmu karena kamu umatnya nabimu, itu hakmu. Puasa sampai 2000 tahun itu hakmu. Tapi kami orang Islam lebih berhak memperingati Nabi Musa daripada kamu orang Yahudi. Maka Nabi pun puasa, padahal udah siang sampai situ udah siang. Nabi puasa. Wa amara bisyamihi, dan Nabi pun memerintahkan umat Islam untuk puasa mengagungkan hari Asyura karena sudah diperingati sejak 2000 tahun karena Nabi Musa pernah selamat dari kejaran Fir'aun. Dari sinilah Imam Suyuti ngambil hukum. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, imam kita dari mazhab Syafi'i yang agung, mengatakan kalau Nabi Musa nyebrang laut aja boleh diperingati sampai hari kiamat, apalagi Nabi Muhammad nyebrang laut Isra Mi'raj. Mana lebih hebat, nyebrang laut selamat atau nyebrang langit selamat pulang lagi dalam satu malam? Itu mana lebih hebat? Kalau nyebrang laut aja diperingati, apalagi nyebrang laut. Ada yang ngomong, siapa memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, bid'ah, masuk neraka jahanam. Gundulmu. Gak ada dalilnya, itu yang bikin jengkel. Tidak ada hadisnya. Kamu bukan ahli hadis, kamu ahli hadas. Bukan cerita hadis ente ya nggak? Lebih pandai Imam Suyuti dari ente soal hadis, betul nggak? Seenakmu aja. Jadi kita ini berbahagia sekali malam ini bisa memperingati hari yang agung lahirnya baginda Rasulullah SAW. Dengan lahirnya Rasulullah bawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad lahir di Mekah, rahmat turun di Rawamangun. Nabi Muhammad turun di Madinah, rahmatnya turun ke Papua. Nabi Muhammad turun di Mekah, Madinah, rahmatnya turun di seluruh alam semesta. Begitu agungnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencintai Nabi, maka di surga akan bersama dengan orang yang dicintai. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat.
harus diputus sekarang juga di hati kita. Tidak ada yang saya cintai di alam semesta ini makhluk kecuali Rasulullah SAW. Bahkan lebih cinta saya dengan Nabi daripada cinta pada diri saya sendiri. Harus begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak sah iman seorang Islam sebelum mencintai Nabi lebih dari mencintai dirinya sendiri. Nggak sah. Bagaimana mengetesnya itu? Kata guru saya, mengujinya begini, mengujinya, benarkah kita cinta pada Nabi lebih dari mencintai diri kita? Itu bisa diuji. Kira-kira kalau sekarang ini baginda Rasul sedang duduk sini, tiba-tiba datang orang bawa senapang mesin mau membunuh baginda Rasul. Mana yang namanya Muhammad mau saya bunuh? Berani nggak kita berdiri? Saya bunuh dulu. Jangan bunuh Nabi saya. Berani? Kalau berani sah iman. Tapi kalau mana Muhammad, itu bukan saya. Bukan. Maka ini orang imannya iman yang palsu. Dihitung dalam orang yang tidak beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW. Untuk baginda Rasul kita rela mati, rela apa saja. Kita tak kenal Allah tanpa Rasulullah SAW. Begitu, tidak bisa ditawar-tawar. Kita semua mau mati jumpa Nabi nggak? Harus Nabi yang paling dicintai dari yang lain. Itu dijamin dalam hadis Sahih Bukhari. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Isa Nabi yang agung, tapi beliau manusia, bukan anak Tuhan, bukan. Jadi siapa mengatakan Merry Christmas, selamat lahir anak Tuhan, bahaya imannya. Kalau Tuhan lahir, siapa bapaknya? Siapa ibunya? Jangan kita bilang Tuhan lahir. Merry Christmas itu artinya selamat hari lahir anak Tuhan. Kristus itu anak Tuhan. Mary ulang tahunnya, hari kelahirnya anak Tuhan. Ada sekarang ulama bilang boleh mengucapkan Merry Christmas. Oh, silakan aja kalau dia mau, jangan bawa-bawa kita, ya enggak? Ente mau ente lah, jangan bawa-bawa kami. Kami bukan muridmu, betul nggak? Kami murid ulama-ulama yang lurus. Oh, kamu kan orang NU, saya orang NU, tapi saya NU-nya yang Kiai Hasyim Asy'ari. Paham? Paham? Siapa nggak NU? Saya juga NU. Saya kunut subuh sampai mati. Tapi jangan ditipu kita mencampur adukkan agama. Kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kita coba niru Rasul. Betul nggak? Walaupun kekurangan banyak, ya nggak apa-apa. Namanya niru-niru. Kalau niru-niru kan nggak mesti pas bener, ya nggak? Yang asli ya Nabi, kita imitasi. Imitasi tapi mirip-mirip lumayan lah, ya kan? Timbang nggak mirip belas, timbang nggak mirip sama sekali. Jadi bapak-bapak, saudara yang mulia, Nabi Isa hebat. Nabi Isa itu lahir dari seorang perawan yang nggak pernah kesenggol kulit sama laki-laki. Jangankan tidur bersama laki-laki, nyenggol aja kulitnya nggak pernah sama laki-laki. Sebab Siti Maryam alaihissalam begitu lahir, bapaknya imam besar Masjidil Aqsa, Imran rahimahullah ta'ala. Ibunya wanita solehah. Begitu hamil siang malam berdoa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, sesungguhnya aku menazarkan anak yang di dalam kandunganku, kalau lahir ku sedekahkan untuk agama 100%. Gak usah kerja cari makan untuk saya, ibunya gak usah. Yang penting dia bela agama, pagi siang malam diwakafkan untuk agama. Itu doa ditulis di Quran itu. Saking hebatnya doa itu. Dan bayinya dengar.
bayi yang sudah umur 4 bulan 120 hari kata Rasulullah sudah mendengar dalam perut ibunya, sudah bisa melihat dalam perut ibunya, dan sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Kalau ibunya gembira waktu hamil, anaknya kebesar kemungkinan lahir ceria. Kalau ibunya stres ditabok dia sama suaminya, lahir anaknya jadi cepat. Yang bilang itu Rasul, yang bilang itu Quran. Setelah ditiup ruh, bayi bisa mendengar dalam perut. Tsumma sawwahu, kemudian kami sempurnakan bentuk janin di dalam rahim ibunya 120 hari. Sudah ada kepala, sudah ada tangan, sudah ada kaki, sudah semua sudah ada lengkap, tapi belum ada roh. Belum ada roh tapi hidup. Itu ajaib itu. Tidak ada roh tapi hidup, berkembang. Wa nafakha fihi min ruhi, setelah 120 hari Allah tiupkan ruh ke dalam janin itu, langsung hidup. Begitu hidup, domirnya berubah dari qaim hu menjadi kum. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Begitu ditiup ruh, kamu dijadikan Allah bisa mendengar dalam perut ibumu. Kamu, bukan lagi dia, tapi kamu bisa melihat dalam perut ibumu dan bisa merasakan dalam perut ibumu. Tapi sedikit kamu yang bersyukur. Maka ketika ibu Sayyidah Maryam rahimahullah ta'ala berdoa waktu hamil itu, sering dia baca doa itu, anak yang di perut itu dengar. Begitu lahir, unsa, perempuan. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Perempuan gak bisa jadi imam besar Masjidil Aqsa. Bapaknya Imron bisa, tapi Siti Maryam tidak bisa. Tapi anak ini sudah kadung diwakafkan, gak diurut ibunya, diambil oleh Nabi Zakaria. Wakafalaha Zakaria. Ini bayi dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu bukan orang lain, pamannya Siti Maryam. Sebab Nabi Zakaria punya istri, Sayyidina Imran punya istri. Istri Imran dengan istri Nabi Zakaria saudara kandung. Maka Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria, Siti Maryam dipelihara oleh bibi kandungnya. Dikurung dalam kamar, gak pernah lihat laki-laki, gak pernah dilihat laki-laki. Yang melihat cuma Nabi Zakaria saja. Kuncinya dibawa, dibuka makanan dikasih, diajarin ngaji, kunci lagi. Dibuka kamarnya, dibawa makan, bawa minuman, diajarin ngaji, kunci lagi. Sampai remaja ini perempuan. Begitu remaja, satu hari Nabi Zakaria lupa bawa makanan, sibuk dakwah, ingat-ingat udah malam. Aduh, anakku nggak makan seharian. Nabi Zakaria lari-lari bawa makanan, dibuka pintu kamar. Kamar itu penuh berbagai macam buah-buahan. Kaget Nabi Zakaria lu. Qala anna laki hadha, anakku dari mana nih makanan? Kan kuncinya di tangan saya. Siapa yang ngantar makanan ke kamar ini? Ayo, kunci sama saya. Apa kata anak ini? Qalat huwa min indillah. Ini makanan diantar Allah dari langit, diantar Allah dari surga. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyak. Menurut kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Qudri, Sayyid Amin Al-Qudri, beliau mengatakan begini: kalau musim dingin yang datang buah musim panas, kalau musim panas yang datang buah musim dingin, musim dingin yang datang jeruk, musim panas yang datang apel, kan dahsyat itu. Musim durian yang datang manggis, musim manggis yang datang durian, kira-kira gitu. Ajaib. Sekarang di Israel itu pohon itu satu pohon, cabangnya dua. Separuh cabangnya apel, separuh cabangnya jeruk. Kalau musim panas, jeruknya berbuah, apelnya enggak. Kalau musim es, musim dingin, apelnya berbuah, jeruknya enggak. Wah, hebatnya itu. Mungkin dia dapat dari ayat Nabi Zakaria itulah.
Nabi Zakaria nanya, kalau betul lah ini makanan diantar dari langit, yang antar siapa? Siti Maryam tunjuk sudut kanan, tuh. Malaikat Jibril di situ. Nabi Zakaria dia, loh, sampean kok ongke mulo. Nabi Zakaria kenal langsung yang antar wahyu kok. Masya Allah, Nabi Zakaria tahu ini anak gadis, masih gadis, makanan sudah dikirim Allah dari langit. Wanita suci. Tiba-tiba wanita ini dapat kabar dari malaikat Jibril, kamu harus hamil. Kata Siti Maryam, mana mungkin, saya jangankan tidur dengan laki-laki, kesenggolan yang sas dibaca, kesenggol aja kulit nggak pernah yang ojek saya seumur hidup. Kata malaikat Jibril, ini perintah Allah, kamu harus hamil. Wah, susahnya ya, gadis perawan nggak pernah jumpa laki-laki harus hamil tanpa suami, berat. Bahkan Siti Maryam sampai menangis, ya Rabbi min cukuplah, aduh Tuhan, alangkah baiknya kalau mati aja lah, nggak usah hamil. Kalau pilih hamil tanpa suami atau pilih mati? Siti Maryam bilang pilih mati aja daripada hamil tidak punya suami. Berat itu cobaan itu, wow beratnya. Tapi demi agama, kata mereka tidak bisa, kamu harus pilih. Ya kalau gitu ya sudah. Kalau memang Allah perintahkan saya hamil tanpa suami, saya terima. Tapi ada tapinya. Siti Maryam alaihissalam mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauma. Kalau aku hamil tanpa suami, aku bernazar tidak akan ngomong, saya akan tutup mulut. Kalau ada yang nanya hamil ini Cina sama siapa, anak siapa, biar Allah yang jawab, saya tidak akan mau jawab. Saya bernazar kepada Allah yang Maha Pemurah, yang memerintahkan saya hamil tanpa suami. Kalau ada yang nanya anakku anak siapa, Cina sama siapa, biar Allah yang jawab. Ini perjanjian, jadilah hamil. Saya udah sampai di mihrabnya Nabi Zakaria, 100 tahun minta anak, nggak dapat anak, akhirnya dapat Nabi Zakaria. Saya sudah lihat mihrabnya Siti Maryam, nangis terseduh-seduh saya. Ya Allah, inilah mihrab yang pernah mendidik manusia agung, dididik oleh manusia Siti Maryam alaihissalam, dididik oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian pada waktu mau melahirkan, Siti Maryam alaihissalam permisi, Bapak bukalah kamar, saya mau pergi aja dah. Nanti di demo ini sama Bani Israel, nggak enak. Akhirnya dibuka pintu, keluarlah Siti Maryam menuju sebuah rumah Bait Al-Lahm. Bait Al-Lahm. Saya pikir Bait Al-Lahm itu rumah potong hewan, karena Al-Lahm itu daging. Setelah saya sampai ke Israel, saya tanya orang Israel, apa itu lahm? Dia bilang lahm itu roti. Berarti Bait Al-Lahm pabrik roti, bukan rumah potong hewan kayak yang Ahok punya itu, jorok gitu. Ahok bilang nggak boleh potong hewan di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, harus di rumah potong hewan. Saya bilang datang ke masjid saya Buaran, saya potong di masjid saya. Kata RW saya, kalau dia datang saya bacok kupingnya. Wah, Bapak masuk penjara paling 6 bulan. Kalau bacok lehernya masuk penjara 10 tahun. Kalau bacok kuping paling 6 bulan. Kamu bacok dia membunuh, mana ada orang mati dibacok kupingnya, ya enggak? Enggak berani dia datang, aku bacok kupingnya kalau datang. Mana bisa kita disuruh antri rumah potong hewan se-Jakarta cuma 2. Penduduk Jakarta 10 juta. Kalau yang korban 5 juta aja, antrinya ke rumah potong hewan sampai ke rumahnya si Ahok antri orang. 2 bulan nggak selesai itu motongnya, betul nggak? Bego. Makanya kapan yang diangkat jadi gubernur? Bego, bener nggak? Masih juga ada pembela Ahok. Sontoloyo tuh. Setelah melahirkan dalam rumah Bait Al-Lahm, orang Inggris bacanya Bait Al-Lahm, Bait Al-Lahm, Baitul Lahmi. Orang Inggris bacanya Bait Al-Lahm. Di mana Yesus lahir? He was born on Bait Al-Lahm. Orang Batak ditanya, di mana Yesus lahir? Di Bethlehem. Setelah lahir, Siti Maryam haus, lapar, lemes.
Beliau keluar dari rumah itu bersandar di sebuah pohon. Pohon itu masih ada sampai sekarang, belum mati, nggak pernah berbuah karena pohon itu memang nggak pohon buah, kayak model pohon beringin, mana ada buahnya. Situlah Siti Maryam bersandar, ngadu sama Allah, ya Allah lemes, haus, makan pun nggak ada. Kata Allah, sekali ini nggak turun malaikat Jibril bawa makan, tapi Allah katakan, tepuk pohon yang kau sandari, tepuk. Goyang, wahuzzi, goyang. Siti Maryam bersabda, ya Allah lemes, tenaga nggak ada, gimana mau goyang pohon besar? Nggak ada tenaga. Kata Allah, goyang saja, urusanmu menggoyang, urusan ngantar makanan urusan aku, kata Allah. Wah, gitu. Jadi kita memang diajari oleh Quran, ditepuklah pohon itu, berjatuhan buah korma yang matang. Dari mana kormanya? Jangan tanya. Ya, itu urusan Allah, urusan kita tepuk aja. Udah, jatuh buah korma. Makanlah Siti Maryam dengan kenyang. Setelah kenyang, haus, tepuk tanah, muncrat air, tinggal buka mulutnya. Rupanya orang baru melahirkan itu lemes, banyak darah keluar. Supaya nggak lemes, makannya korma. Qurannya nyuruh. Datang kita nggak lahirkan, makanya Kentucky Fried Chicken. Bego, Quran bilang korma. Betapa hebat. Coba kalau kita nyender di pohon pisang, kita tepuk jatuh durian, masya Allah. Jadi tepuk jatuh korma. Makan dan minum dengan kenyang. Anak dipeluk, dipangku. Tiba-tiba datang Bani Israel, demo, langsung dimaki-maki nih bunda kita ini. Hei Maria, kamu ini anak orang soleh, ibumu orang baik-baik, bapakmu imam besar Masjidil Aqsa, Imran, bibimu istri Nabi Zakaria, pamanmu Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun. Kenapa kau berzina sampai punya anak haram? Siapa bapaknya ini, anak zina ini? Sama siapa kau berzina? Ayo, ngaku. Kira-kira begitulah. Siti Maryam tunjuk aja anaknya. Yen ku arep ngerti jawabannya tekonono anakku ini. Gitulah kira-kira. Tapi nggak ngomong, diam aja, tunjuk aja dulu. Mana bisa anak kecil ngomong? Anak itu ngomong. Inni Abdullah. Sesungguhnya aku hamba Allah, bukan anak zina. Baru lahir nih anak ngomong. Ternyata Nabi Isa memilih pangkat tertinggi, yaitu hamba Allah. Pangkat paling tinggi diberikan Allah kepada manusia, hamba Allah. Baru Rasul Allah. Buktinya kalau syahadat duluan hamba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, gelar yang Allah pakai juga hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Bi'abdihi, hambanya. Memang itu gelar paling tinggi untuk manusia, hamba Allah. Nabi Musa juga dibilang, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Musa hamba yang pandai hamba yang pandai. Hamba. Kita hamba Allah nggak? Kita hamba Allah nggak? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kita hamba Allah? Kita sendiri belum tentu diakui oleh Allah. Betul nggak? Udah ajar asar aja masih sekat. Ya Allah sholat sekat. Itu mah hamba catur, dan hamba Allah. Anak itu ngomong, ini Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah, bukan anak zina. Ataniyal kitab, Allah beri aku sebuah kitab, yaitu Injil. Waja'alani nabiyya, Allah angkat aku jadi nabi. Waja'alani mubarakan aynama kunt, dan Allah jadikan aku kemana saja aku datang, tempat itu jadi barokah sampai hari kiamat. Hebat Nabi Isa. Nabi Isa datang ke Jericho, berangkat dari Bethlehem ke Jericho. Jericho itu kota paling tua sedunia, 7.000 tahun. Rumput aja payah tumbuh. Nabi Isa dakwah di situ 40 hari.
Pulang dari dakwah 40 hari, Jericho berubah. Tumbuh pohon zaitun di Jericho. Mutu minyaknya tidak ada imbangnya di barat maupun di timur. La syarqiyah wala gharbiyyah. Minyak zaitun terbaik sedunia itu yang dari Jericho. Saya ke Eropa beli minyak zaitun, disuruh mbak saya bilang beli minyak zaitun sekilo. Saya beli 80.000 uang kita, murah, nggak sampai $10. Murah amat. Saya beli 2 kilo. Satu hari saya ke Palestina, saya mau beli di Jericho. Wah, ini minyak zaitun terbaik. Saya tanya berapa kilo? 1,5 juta. Waduh, mahal amat. Hei, ini ada di Quran, nggak ada di mana? Oke. Aku nggak nawar. Barokah Nabi Isa saya beli. Nabi Isa naik ke Bukit Zaitun. Ada pohon-pohon zaitun kecil. Nabi Isa tahajud semalaman di situ dengan murid-muridnya. Kemudian Nabi Isa berkata, dipegang ke pohon zaitun. Pohon zaitun, ntar lagi saya mau pergi ke langit nih, diangkat Allah. Tapi nanti saya turun lagi jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa minta jadi umat Nabi, gak terima. Minta jadi Nabi penutup, gak terima. Nabi Isa minta jadi Nabi penutup, tidak diterima doanya. Nabi Isa doa, ya Allah kalau begitu jadikan aku umat Nabi terakhir, umat Nabi Muhammad SAW. Diterima. Kamu diangkat ke langit, nanti turun lagi bunuh Dajjal. Jadi yang bunuh Dajjal nanti siapa? Nabi Isa. Kita nggak bisa, udah takdir itu. Tunggu saya ya. Oh dia itu tunggu saya. Nanti saya balik lagi. Pohon yang dipegang Nabi Isa itu sudah 2000 tahun nggak mati-mati. Batangnya 4 meter besarnya, tingginya cuma 6 meter. Yang lain kecil-kecil. Kenapa yang ini besar? Karena yang ini udah 2000 tahun. Kok nggak mati? Janji sama Nabi Isa, barokah Nabi Isa. Kemana Nabi Isa datang jadi barokah? Hebat nggak? Tapi Nabi Muhammad lebih hebat. Kalau Nabi Isa bawa barokah, Nabi Muhammad bawa barokah juga. Nabi Muhammad tanam korma ajwa sampai sekarang udah 1438 tahun masih ada, nggak musnah, betul nggak? Buah Betawi udah banyak yang musnah, bener nggak? Musnah. Dan saya pernah simpan korma ajwa 2 tahun tidak busuk. Korma lain 4 bulan busuk, dimakan ulat. Korma ajwa enggak. Itu hebatnya korma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah. Ludah Rasulullah barokah. Sahabat kalau Nabi ludah tuh ditangkap, diambil lagi dari pipi orang. Kau aja aku bagian juga. Itu ludah baginda Rasul. Guru saya Syekh Azrail Al-Hafiz bercerita, Imam Quran ada 7 qiraat sab'ah. 7 ini punya murid 22, jadi 14 qiraat. Yang kita pakai di Indonesia ini hafaz. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ada qiraat Warsh. Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza taliha wan nahari idza jalliha wal laili idza yaghshiha was samaa'i wa ma baniha wal ardi wa ma tuhiha. Ini qiraat Warsh. Imam Warsh ini kata guru saya waroknya bukan main, hafal Quran 30 juz, solehnya nggak ketulungan, siang malam hanya ibadah. Satu malam jumpa baginda Rasulullah SAW dalam mimpi. Dalam mimpi. Kata Nabi, kalau kamu jumpa Nabi dalam mimpi itu pasti Nabi, karena setan nggak bisa nyamar jadi Nabi. Ahok, setan bisa nyamar jadi Ahok. Kalau kita mimpi jumpa Ahok, mungkin Ahok bener, mungkin setan. Kan mirip dia dua-duanya. Setan benci sama agama Islam, Ahok juga benci sama sama. Buat kalau jumpa Nabi dalam mimpi itu pasti baginda roh. Setan gak bisa nyamar jadi Nabi. Imam Warsh rahimahullah ta'ala dalam mimpi jumpa Nabi. Kata Nabi Warsh, buka mulut.
Imam Waras buka mulut, diludahi sama Nabi. Telan, kata Nabi, ditelan, udah Nabi. Dalam tidur, besok pagi mimpi, begitu dia bangun subuh, dia jadi imam satu masjid harum. Keluar dari mulut Imam Waras harum, seluruh masjid harum. Kalau ngomong Imam Waras, seluruh orang cium harum. Baca Quran, keluar dari mulutnya harum, seluruh masjid cium harum. Sampai Imam Waras wafat, tidak pernah hilang harum dari mulutnya, karena diludahi Rasul dalam tidur. Gak main-main barokahnya Rasul. Ini orang sekarang ini ngaji sama Google sih, repot. Ustadznya Google. Tapi Nabi udah wafat. Siapa bilang? Nabi dikubur hidup. Nabi dikubur hidup. Orang mati syahid aja hidup, apalagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mati syahid aja di dalam kubur hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amwat, jangan kau bilang orang yang mati di jalan Allah bela agama itu mati. Mereka hidup, bal ahya, sesungguhnya mereka hidup. Yurzaqun, diberi makan minum setiap hari di dalam kuburnya. Farihina bima atahumullahu min fadli. Tiap hari dapat rezeki, dapat karunia di dalam kuburnya. Diperdengarkan nyanyian bidadari pagi dan petang. Diperlihatkan sorga pagi dan petang. Diciumkan harum sorga pagi dan petang. Diberi makan pagi dan petang. Bisa datang mendatangi sesama penduduk barzah. Karena barzah dibagi dua. Orang-orang soleh di Iliyun, yang bandit-bandit di Sijin. Nggak ketemu. Kalau kita sempat dikubur sebelahnya bandit, digebuki malaikat, waduh, kapan senengnya kita. Bener nggak? Pokoknya kita mah Ahok nggak jumpa daripada mah di dalam kubur. Nggak ketemu. Pendukung Ahok pun nggak ketemu sama kita itu. Kita mau ketemu dengan para ulama. Buya Hamka menulis dalam tafsir Al-Azhar jilid 2 halaman 11, ayat yang tadi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan. Kata Hamka begini, satu hari seorang bapak yang soleh sedang duduk-duduk di rumahnya, santai-santai lagi kecil di rumahnya. Tiba-tiba anaknya datang. Anaknya ini sudah mati membela agama dalam perang beberapa tahun yang lalu. Begitu anaknya datang, bapaknya heran. Bapaknya nanya, "Nak, kok kamu pulang hari ini? Kan kamu udah mati." Coba kalau anak kita mati 10 tahun pulang, kalau nggak loncat jendela gitu. Ini datang itu yang didatangi orang soleh. Dia bilang, "Loh, kok pulang, Nak? Kamu kan udah mati." "Iya Pak, aku mati bela agama, aku syahid." Terus hari ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat. Allah memerintahkan beberapa malaikat dan penduduk barzah yang soleh-soleh untuk pulang menyolatkan jenazah Umar bin Abdul Aziz. Aku terpilih aku beberapa temanku turun dari barzah ke dunia menyembayangkan sholat Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kawan-kawan Pak udah pulang semua ke barzah. Aku minta sama Allah, berilah izin sebentar jumpa Bapak. Rindu kali aku sama Bapak. Diberi Allah kesempatan, datanglah ini aku Pak, jumpa Bapak. Tapi gak bisa lama-lama, saya harus kembali ke barzah. "Oh iya Nak, baik-baik kau di sana. Pulanglah kau ke barzah. Seneng Bapak jumpa sama kamu. Ulanglah anak ini ke barzah." Itu yang nulis Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, bukan orang NU. Ayo, apa kita lebih pandai dari dia? Apa ada orang Muhammadiyah yang lebih pandai dari Buya Hamka? Ditulis. Dan Buya Hamka mengatakan, dikutip dari kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Orang mati bisa ketemu kita? Bisa. Kenapa nggak bisa? Cuman kelas kita bisa ketemu nggak? Itu masalahnya. Bapaknya tadi sama anaknya, ya bapaknya soleh, anaknya mati saya satu channel nyambung. Minimal kita jumpa orang mati dalam mimpi.
Kata Nabi, jika kita jumpa Rasul dalam mimpi, pasti Rasulullah. Berarti benar jumpa, benar nggak? Cuman kelas kita jumpa Nabi masih dalam mimpi. Mimpi pun ada yang udah umur 70 tahun nggak pernah jumpa. Bapak pernah mimpi jumpa Nabi? Enggak. Mimpi siapa? Julia Perez. Wah. Ternyata orang itu punya channel-channel. Kalau kita buka channel TV cekik, nomor 1 TV One, nomor 2 SCTV, nomor 3 RCTI, nomor 4 Berita 1, nomor 13 Metro Tipu, nomor 14 TVRI. Dengan dibekor oleh orang Islam, Metro Tipu sekarang sudah ranking 13, cuma 0,1 lebih tinggi dari TVRI. TVRI udahlah nasibnya lah begitu, nggak diurus sama pemerintah, nggak kasih duit, dikasih duit sedikit icrit. TVRI itu acara yang paling favorit cuma satu, bulan Ramadan. Apa itu? Bedok maghrib. Metro Tipu sekarang sudah hampir bangkrut. Caranya ambil remote, buka Metro Tipu, tekan lama, cengit, sampai hilang gambarnya, yang keluar semut aja. Udah aman, sampai kiamat jangan dibuka lagi. Paham? Dia nggak pernah memberitakan tentang Islam yang bagus. Tetap aja asal berita tentang Islam pasti jahat. Milik kafir yang sangat benci dengan orang Islam. Hidup ini kayak pakai channel TV itu. Kalau kita di bawah sini, bapak kita waktu hidup rajin baca Quran di atas sini, sampai mati gak ketemu kita dalam mimpi. Jadi kita perbaiki, kita jaga sholat, jaga zikir, rajin baca Quran, naik. Kalau udah satu channel, malam ketemu bapak kita. Kata bapak kita, kamu ini udah 10 tahun baru sekarang ketemu apa aja. Main catur, apa? Kita perbaiki lagi amal kita, rajin sholat, baca Quran, zikir, perbaiki, jaga mata, jangan lihat aurat perempuan, naik tik, ketemu sama almarhum guru kita, Syekh, Masya Allah, kamu kok sampai 15 tahun baru ketemu saya. Ampun Syekh, dulu waktu masih muda nakal-nakal dikit. Ketemu, perbaiki lagi amal, jaga lagi amal soleh kita, naik lagi dikit. Tuh, jumpa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Naik lagi dikit, jumpa Imam Syafi'i. Naik lagi dikit, jumpa Sayyidina Ali. Oh, Sayyidina Ali ganteng Pak, tapi lebih ganteng Sayyidina Husain. Memang ganteng, Masya Allah. Rasul paling ganteng lah, Rasul. Nanti naik lagi dikit, jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak mau naik, setiap perempuan lewat dia tidur, bukan jumpa Rasul, jumpa siapa? Trio bebek, trio macan, begitu. Jadi kita bisa ukur juga, mimpi kita itu menunjukkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Mimpi kita itu menunjukkan derajat kita. Nah, sampai kemudian Rasulullah SAW itu selain bawa barokah, Nabi bisa bawa barokah. Selain bawa barokah, Nabi Muhammad SAW baginda Rasul kita ini, selain bawa barokah, bawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan gak perlu datang Nabi Muhammad ke Indonesia, rahmat Allah turun ke Indonesia. Apa bedanya barokah dengan rahmat? Barokah sesuatu yang baik yang diletakkan Allah pada sesuatu. Air zam-zam barokah, air hujan barokah, korma ajwa barokah, timbangan orang-orang Madinah. Makanya disuruh kalau ke Madinah itu beli makanan, sebab gantang-gantang orang Madinah itu penuh dengan barokah. Tanah haram, alladzi barokna haulahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Banyak barokah. Doa ibu barokah. Mak, tolong doain aku mak, biar jangan sengsara hidupku mak. Dipegangnya kepada kita, wala ya Allah Gusti, anak iki ape, ojo sengsara, ojo ketemu Jokowi. Semoga dia senang, Masya Allah. Itu kabul. Saya
keliling Indonesia saya tanya gimana ibu-ibu hidup senang nggak selama Jokowi jadi presiden? Susah. Daging mahal apa enggak? Mahal. Cabai mahal apa enggak? Mahal. Udahlah ibu kan udah 50 tahun makan cabai terus. Ya tapi kepingin makan cabai loh, nggak pedas nggak enak. Mahal nggak bisa beli Apitson aja murah. Yang paling hebat yang bisa kita jumpai ibu lah. Bapak barokah juga, memandang wajah bapak dengan rasa cinta, dapat pahala umroh yang mabrur di sisi Allah. Wajah bapak, kita pulang kerja, bapak kita numpang sama kita jumpa, kita tanya, assalamualaikum pak, apa kabar pak, masya Allah pak, cium tangannya, sambut Harmawan pak, turun, ngomong pak. Memandang wajah bapak dengan rasa cinta dapat pahala sebesar pahala umroh. Bagaimana memandang wajah ibu dengan rasa cinta? Ini cari keramat susah amat, sampai ke Citayam keramat gajah, keramat kuda. Mana ada gajah keramat kuda keramat? Yang keramat adalah orang sok bapak suami yang cari nafkah secara halal. Al-kasih minal halali karimun Allah Ta'ala. Itu orang-orang keramat. Barokah doanya. Paham? Urusin ibu bapak kita, itu penuh dengan barokah. Kalau bapak ibu kita senang, Allah ridho sama kita. Kalau Allah ridho sama kita, kita masuk surga karena ridho Allah. Bukannya hulu cereret tempat kau meminta, bukan lautan cereret tempat kau memuja, bukan pula rukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat kau memohon doa. Betul? Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Itu hadis riwayat Imam Roma Irama. Roma Irama ini kadang-kadang bagus syairnya, kadang-kadang ngawur juga, kadang-kadang merayu perempuan pula dia. Bila kamu di sisiku, hati rasa jatuh. Kayak bener aja cintanya, baru bininya 4. Nah, kalau baginda Rasul selain barokah dia bawa rahmat. Ini yang kita mau harap. Apa bedanya barokah dengan rahmat? Barokah kebaikan yang Allah letakkan pada sesuatu yang orang kafir bisa dapat. Air Zam-Zam barokah, kafir boleh minum, orang Islam boleh minum. Air hujan barokah, kafir boleh pakai, orang Islam juga boleh pakai. Betul? Doa ibu manjur, doa ibu orang kafir manjur juga. Doa orang yang terzalimi tembus ke langit, kafir juga kalau terzalimi doanya tembus ke langit juga. Barokah bisa diambil oleh orang kafir, bisa diambil oleh orang Islam, tapi kalau rahmat tidak bisa. Wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah sangat memberi rahmat hanya kepada orang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima, rahmat Allah hanya untuk orang yang beriman saja. Kalau kita beriman pada Allah dan Rasul, walau dosa kita sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit, banyak banget ya, tapi kita ada iman, ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satu hari akan dikeluarkan dari neraka. Mungkin masuk neraka 10 miliar tahun, mungkin saja banyak kok, mana seminggu. Tapi wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Padahal kebaikan dalam dirinya hanya sebesar biji sawi, tapi punya iman. Walaupun miliaran tahun di neraka, satu hari akan dikeluarkan masuk surga. Remuk lah, namanya dibakar di neraka kok. Tapi diperbaiki, ada sungai Nahrun Haya, sungai kehidupan.
diperbaiki, tumbuh lagi daging-dagingnya, kulit-kulitnya warna kuning, bagus. Cuman sayang wajahnya bopeng-bopeng. Ditulis di keningnya itu Al-Jahannamiyun, mantan penduduk jahanam, mantan pendukung Ahok. Wah. Kita berharap dapat rahmat Allah Subhanahu. Bagaimana mendapatkan rahmat? Banyak cara. Sholat dapat rahmat, hadir majelis taklim dapat, wa ghasiyatuhumur rahmat. Puasa dapat rahmat, sedekah dapat rahmat, zikir dapat rahmat. Tapi yang paling cepat dan banyak rahmatnya adalah sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Sholawat sama Nabi sekali, Allah beri rahmat 10. Nggak peduli mau sholawatnya bunyi atau enggak. Nggak bunyi pun Allah dengar kok. Dia sholawat nggak bunyi. Ngapain sholawat nih kok? Tetap aja sekali sholawat dapat 10 rahmat. Kalau sholawatnya bunyi, nadanya satu aja, do aja. Bukan do re mi fa sol la si, do aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Sekali sholawat rahmat 10. Atau pakai lagu Allahumma sholli wa sallim ala, semua Sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan kalimatan bidawamin mulkillahi. Dapat rahmat 10, tapi panjang lama. Pakai lagu Arab boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dapat rahmat 10 juga. Cuman payah, nggak semua orang bisa. Lagu Jawa boleh. Boleh lagu Jawa selawat boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Dapat rahmat 10. Enggak gara-gara itu malaikat marah. Lagu Jawa nggak enak, sore jangan kasih pahala. Tetap dapat rahmat 10. Begitu hebatnya baginda Rasulullah SAW. Dan ingat, masuk surga karena rahmat. Masuk surga karena rahmat. Makanya kiai-kiai dulu kalau datang muridnya ngadu, Pak Kiai saya lagi susah saya. Kelihatan wajahnya usut. Saya ini perlu duit, bulan depan istri mau melahirkan, duit nggak ada. Kontrakan rumah bulan depan habis, duit belum ada. Anak karena SMP mau masuk SMA perlu duit belum ada. Bagaimana caranya nih Kiai? Kiai jawabnya satu aja. Lu pulang gak ada sholat, banyakin sholawat. Pulang lagi ya, sholat langsung ambil baju koko, pakai peci, ambil tasbih. Istrinya pulang sholat heran, ngapain Pak? Sholawat. Kata Kiai, sholawat. Istrinya aku pakai mukena sholat terus langsung sholawat. Anaknya pulang sekolah, nyawa babe ngapain? Sholawat. Anaknya itu. Sebulan kemudian semua urusan beres. Rumah kontrakan berbayar, sekolah anak beres, istri melahirkan beres. Datang orang-orang bodoh, syirik. Kenapa minta tolong nggak sama Allah? Minta tolong kau pakai sholawat. Ya Allah, dengan sholawat Allah beri 10 rahmat. Kalau satu hari kita sholawat 10.000 kali, kita dapat 100.000 rahmat. Kalau dapat 100.000 rahmat, mana ada kesulitan yang menimpa kita? Betul? Paham? Asal susah-susah sholawat. Asal susah-susah sholawat. Sekali sholawat dapat 10 rahmat. 1 jam kita sholawat dapat 1000, kita dapat 10.000 rahmat. Satu surga dapat cukup dengan 1 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan surga cukup dengan 1 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau satu hari 10.000 kali sholawat, 100.000 rahmat. Wa kana bil mu'minina rahimah. Insyaallah ya. Insyaallah amal ya. Nah, pesan saya terakhir, awas 15 Februari. Jangan salah pilih.
Ini semua penduduk Jakarta nggak? Ya, betul. Awas lu Pak De. Jangan salah coblos. Jangan coblos yang di tengah. Yang di tengah tahu siapa? Penista agama. Jangan dicoblos. Pokoknya saya enak aja lihat wajahnya itu, ya Allah, kok masih hidup lamanya. Dan kita berhak menolak dia kalau kampanye kembali. Jangan terima sih, pasang spanduk penista agama dilarang masuk. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Kita nggak mau. Klender nggak bisa masuk ya. Kampung saya, Klender nggak bisa masuk. Allahu Akbar. Ini kan besar-besar spanduk di pinggir pintu kelurahan, dicopot sama satpol pp, dipanjat sama murid-murid saya, dipasang di dinding kantor kelurahan, tidak boleh masuk. Itu Kuaran, Klender, kampungnya Tenggujur Karya. Ahok nggak boleh masuk. Paham? Nggak usah takut ditangkap, mana ada ditangkap? Nggak, kalau tangkap diturun dari sini tangkap. Kok susah amat nona? Kita membela Al-Quran dituduh makar, ya nggak? Makar. Kapolda ngancam, tembak mati di tempat. Loh, kita makin ditembak makin bahagia. Wong kerinduan kita memang mati dibunuh membela agama kok, betul nggak? Bukan kita berharap mati dipeluk istri, kita mati memang kepingin ditembus peluru gara-gara bela agama. Supaya mati syahid, nanti darahnya mengalir sampai hari kiamat lebih harum dari kesturi. Sehingga malaikat nanya di hari kiamat, loh kamu kok berdarah? Ditembak, siapa yang nembak? Pendukung Ahok. Begitu, paham? Bus-bus gak boleh ngangkat, diancam mau dicabut izinnya. Jalan kaki dari Ciamis kemarin, subhanallah, anak-anak kecil 14 tahun, 17 tahun jalan kaki 300 km, makan beres, minum beres, duit dikasih lagi. Malah ada ibu-ibu bilang, nak kamu kalau mau kawin nanti lamar anak saya aja. Begitu hebat pejuang agama, ya enggak? Gak rugi pejuang agama, gak rugi. Dituduh makar. Saya bingung kok makar, wong cuman bawa sajadah, sholat Jumat, jikir-jikir kok makar. Makar tuh bawa senjata, betul nggak? Kalau jikir kok makar, mau sholat Jumat kok makar. Saya pikir-pikir apa makar? Oh, baru saya tahu maksudnya makar itu. Mau tahu nggak? Dengar baik, dengar baik-baik. Makar itu adalah ini. Makar negeri ini, makar lagi, makar negeri ini, apakah makar itu, makar itu makan ayam bakar. Dah sampai sini aja ya. Lurah-lurah kalau ada di sini jangan takut dipecat. Dia udah nggak pejabat gubernur sekarang, ya nggak? Kalau dia masuk penjara semua datang. Mau nasi putih, lauknya ikan teri seekor. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin.